Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Kami doakan semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ya, teman-teman, satu persatu kita lihat sebagian pengamat yang dulu optimis kepada Sintayong sekarang malah pesimis dengan Sintayong. Saya tidak tahu apakah gerangan yang terjadi. Seperti pengamat sepak bola Indonesia, Coach Justin Laksana ya, atau Coach Koci, ini di salah satu podcast kita lihat, dia memberikan statement bahwasanya dia sudah mulai ragu dengan Sintayong, apakah Sintayong bisa membawa tim ini ke Piala Dunia. Ya, padahal dulu kita lihat optimis. Alasan dia itu pertama saat menghadapi Cina. Saat menghadapi Cina, kenapa Indonesia bisa kalah? Nah, di sana dia mulai pesimis. Kemudian yang kedua adalah setelah Piala AFF ini. Setelah Piala AFF ini, dia pun kembali dengan menambah pesimis terhadap Sintayong. Kalaulah ketika menghadapi Cina, dia pesimis. Kemudian kita lihat ketika Indonesia sudah mengalahkan Arab Saudi, seharusnya itu sudah menjadi jawaban bahwasanya Sintayong ini memang masih memiliki ataupun masih bagus jalannya untuk ke Piala Dunia, ya kan teman-teman, masih terbuka lebar, kecuali kalau sudah kalah dengan Arab Saudi pada hari itu. Ini menang, dan laga selanjutnya adalah melawan Australia, kemudian melawan Bahrain dan Cina di Indonesia. Sedangkan Australia memang ke Australia kan. Dan poin pun masih sama. Australia saja yang 7, sedangkan Indonesia 6, Cina 6, Bahrain juga 6, teman-teman. Jadi peluang itu masih sangat terbuka lebar. Masih terbuka lebar, ya kan. Oleh karena itu, di AFF ini dia tambah pesimis karena Sintayong tidak lolos ke semifinal. Kalau saya melihat, teman-teman, kan target yang diberikan PSSI itu memang setahu kita di media memang tidak ada. Pokoknya menurunkan pemain tim untuk U22 untuk persiapan SEA Games dan Piala Asia U23, teman-teman. Hanya untuk persiapan itu. Tidak ada target juara. Kalau ada target juara, tentu pemain-pemain yang senior yang bermain di Liga 1 dan Liga 1 juga harus di-stopkan kalau targetnya juara. Tetapi kan ini tidak menjadi polemik di antara pengurus dan Sintayong ketika Indonesia juga gagal lolos ke semifinal AFF. Karena memang dari awal hanya memberikan jam terbang kepada pemain-pemain muda, makanya usia rata-ratanya adalah U20. Nah, Coach Justin Laksana seperti kita lihat dia sangat kecewa. Padahal sangat kecewa dengan hasil yang didapatkan oleh Sintayong di Piala AFF kali ini. Padahal pemain yang diturunkan adalah pemain-pemain muda semuanya. Nah, biasanya Coach Justin Laksana itu tidak kecewa kalau AFF, karena dia selalu memberikan statementnya itu dahulu, lebih baik lolos Piala Asia daripada sering juara AFF tapi tidak pernah lolos Piala Asia. Contohnya Singapura, itu saja apanya itu statementnya dulu. Tapi kalau sekarang kita lihat kecewa sekali. saya pun heran, kalau saya memang kecewa, tetapi kan harus kita pahami pemain yang diturunkan adalah pemain muda. Tidak bisa juga sepenuhnya kita menyalahkan Sintayong. Makanya saya heran. Kenapa Coach Justin Laksana atau Coach Koci kecewa, ya kan? Kalau dulu kan sering dibilangnya, lebih baik tidak pernah juara AFF asalkan lolos Piala Asia. Ini udah lolos semua. Makanya saya agak heran. Dan baru-baru ini juga sudah muncul tag atau tagar ya, hashtag stay out
Bahkan sudah ada yang terbaru, Erick Thohir out. Wah, luar biasa ini. Pokoknya kita sebagai pecinta sepak bola jangan terprovokasi dengan isu-isu seperti ini. Kita harus tetap percaya kepada Coach Sintayong. Kalau saya katakan seperti itu, teman-teman. Karena peluang untuk lolos Piala Dunia itu masih terbuka. Bukan tertutup, terbuka. Kalaulah kita mengutarakan stay out, ganti pelatih nanti, apakah jaminan pelatih baru itu bisa membawa performance timnas seperti sekarang? Tidak bisa menjadi jaminan, teman-teman. Karena dimanapun, setiap ada pelatih baru itu pasti perlu adaptasi. Apalagi pemainnya adalah pemain yang belum grade A semua. Nah, kecuali lah seperti Barcelona, Manchester United, klub seperti itu saja masih ada adaptasi. Apalagi seperti timnas Indonesia yang masih membangun fondasi, yang pemain-pemainnya meskipun bermain di Eropa masih kategori grade B dan grade C, teman-teman, belum grade A, teman-teman. Nah, jadi kalau ada tagar atau hashtag seperti itu, kita jangan ikut menyuarakannya. Kita tetap dukung Sintayong dan kita tetap dukung kepemimpinan Coach Erick Thohir, Bapak Erick Thohir. Iya. Kalau ada tagar-tagar seperti itu, wah, jangan kita langsung termakan isu dengan itu. Nah, kita lihat Sintayong sudah memberikan 1 kemenangan dan 3 kali imbang, hanya 2 kali kalah di kualifikasi Piala Dunia round 3, teman-teman. Kalau Indonesia nanti bisa mengalahkan Bahrain, bisa mengalahkan Cina, dan menahan imbang Australia, ini kan kemungkinan besar Indonesia akan lolos otomatis di posisi kedua di bawah Jepang. Nah, peluang itu kan masih terjaga, bukan tidak terjaga, teman-teman. Kalau seandainya memang peluangnya sudah habis, saat ini belum habis, oke lah mau diganti ya kan, tetapi kan belum, teman-teman. Masih ada di posisi 3 Indonesia dengan 6 poin. Di atas Arab Saudi, di atas Bahrain, di atas Cina. Hanya di bawah Australia itu pun 1 poin, Australia 7 poin. Jepang di posisi pertama. Jadi menurut saya, janganlah karena hasil AFF ini justru kita menjelek-jelekkan Sintayong. Jangan karena hasil Piala AFF ini kita jadi pesimis terhadap Sintayong dan Pak Erick Thohir. Jangan. Kita sudah sepakat dulu bahwasanya AFF ini adalah piala ciki. Ya udah, kalau sudah dikasih kesempatan kepada tim muda, ya udah tim muda saja dulu. Jangan lagi kita berharap lebih, harus juara. Harus bisa mengalahkan Filipina, harus bisa mengalahkan Vietnam, harus bisa mengalahkan Thailand dan Vietnam. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu, teman-teman ya. Pokoknya kita harus tetap optimis terhadap Sintayong. Kita percaya kepada Sintayong dan percaya kepada Erick Thohir. Demikian, Assalamualaikum.